Super seru di sini. Nah, kali ini kita akan mereview One Piece untuk chapter 1100 yang wadidaw banget nih. Nggak kerasa One Piece udah 1100 chapter aja. Tapi oke lah, kita akan langsung masuk ya ke bagian review. Sekali lagi, ini review ya, bukan recap. Untuk baca ulang chapter alias recap, itu pun sudah saya bahas lengkap di video full One Piece ya. Bisa kalian cek untuk videonya. Nah, jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Buat kalian yang baru channel ini juga bisa langsung subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Nah, mari siapkan kopi, jangan lupa besar, pasang headsetnya, ambil posisi PWN, wadidaw. Dimana judul untuk chapter 1100 ini adalah Terima Kasih Bone. Bukankah ini adalah judul yang sangat-sangat menyedihkan lagi bagi Kuma yang, wah gila sih, Kuma ini seumur hidupnya definisi dihantui oleh sialan Tenryubito. Dari dia lahir bahkan sampai sekarang pun Gorosei selalu merusak kehidupannya secara tuntas. Yang pol banget lah kisah sedih dari Kuma ini, yang bahkan kalau dilihat dimana Sains Saturn adalah bagian keamanan sains dari Gorosei, dia menganggap manusia seperti binatang. Bukankah sangat mirip sekali kayak di dunia nyata, yaitu netan tahu yang aduh ini sama-sama parah. Nah, tapi oke lah, review kali ini kita akan mulai dari bagian sangat menarik di chapter ini adalah ngapain Kuma pergi ke desa Fusa. Karena dari semua flashback Kuma yang kita dapat sebelum-sebelumnya, ya dapat diprediksi lah alurnya bakal kemana. Seperti Kuma yang nantinya akan bertemu Vegapunk untuk menjadi cyborg, lalu juga pasti alasan dijadikan cyborg karena untuk menyembuhkan penyakit Bone, lalu juga dia join Shichibukai dan yang lain-lainnya masih sangat masuk akal. Tetapi momen dia datang ke desa Fusa ini menurut saya sangat-sangat random sekali, kayak ayah naon cenah di desa Fusa ini. Dan dari timeline mungkin kerasa kurang jelas ya, kesannya masih 6 tahun yang lalu, tapi yang sebenarnya terjadi adalah insiden meledaknya Punk Hazard itu terjadi 4 tahun yang lalu, yang berarti semua perjanjian dan hal yang kita dapatkan di chapter ini yang akan kita bahas sebentar lagi juga terjadi di timeline 4 tahun yang lalu, dimana untuk chapter ini berjalan membutuhkan waktu selama 6 bulan sampai selesainya operasi dari Bone yang juga diperlihatkan di chapter ini. Nah, pasca itulah Kuma kembali bekerja sebagai Shichibukai selama ya minimum 2 tahun lah, karena ingat kata-kata Vegapunk, paling bentar butuh 2 tahun untuk mengubahnya menjadi full robot tanpa pikiran. Jadi timeline saat dia sampai ke desa Fusa kemungkinan sekitaran di 3,5 tahun sampai 3 tahun yang lalu, yang tentu saja pada saat itu Luffy belum berlayar karena dia baru berlayar 2 tahun yang lalu. Dimana untuk S sendiri dia berlayar 4 tahun yang lalu, yang ternyata tidak butuh waktu lama ya bagi S di lautan sampai akhirnya dia menjadi bagian dari Shirohige. Yang menarik, Luffy yang diperlihatkan di sini dia sedang dikejar oleh seorang macan, yang bukankah ini sangat mirip sekali dengan cover story ketika Goldie Roger dikejar juga oleh seorang singa. Dan kita kembali ke pertanyaan awal, ngapain sih Kuma ke desa Fusa? Oke, mungkin buat yang banyak yang lupa kalau Kuma ini sebenarnya sudah beberapa kali berkunjung ke kerajaan Goa, di mana desa Fusa dari kampung halaman Luffy ini adalah bagian dari kepulauan Goa tersebut ya, seperti yang kita lihat lah di flashback S, Sabo, dan Luffy. Jadi bisa dibilang Kuma sebenarnya sangat familiar dengan daerah itu. Tapi bedanya saat ini dia berkunjung sebagai seorang bajak laut dan bagian dari Shichibukai, bukan pasukan revolusioner seperti sebelumnya. Jadi apakah dia datang karena tahu Luffy memakan buah iblis Gomu-Gomu, yang berarti dia seorang Nika? Ya, banyak yang komen seperti inilah alasan dia datang ke desa Fusa. Tapi menurut saya jawabannya kayaknya kurang masuk akal jika seperti itu. Kenapa? Pertama, orang yang tahu Luffy makan Gomu-Gomu hanya sedikit sekali, seperti Shanks yang tidak sengaja di depannya dan orang-orang terdekatnya lah, seperti Ace, Garp, dan Sabo. Tapi Sabo konteksnya di sini dia sedang dalam keadaan lupa ingatan. Dan untuk Dragon bahkan kita nggak tahu jika dia tahu atau tidak, karena bukankah selama 17 tahun anaknya lahir alias Luffy ini dia nggak pernah ngurus anaknya sekalipun. Bahkan ketika Garp ngasih tahu Luffy aja kalau dia punya ayah, di situ Luffy sangat kaget sekali. Jadi sebenarnya opsi untuk Dragon ini bisa kita coret karena ya dia ini bukan ayah yang baik, sangat berbeda dengan Kuma. Atau mungkin alasan dia datang ke desa Fusa adalah karena Monkey the Garp seorang Vice Admiral. Mungkin Kuma tahu kalau Dragon adalah anak dari Garp tersebut, makanya dia berkunjung, yang bukankah sangat masuk akal pemerintah dunia bertemu seorang angkatan laut. Yang bukankah kita juga melihat bagaimana Kuma dan Garp yang terlihat sangat dekat pasca insiden Thriller Bark seakan-akan
membuktikan kalau ya mereka ini punya hubungan yang cukup baik. Karena menurut saya sangat aneh sekali rasanya Garp bisa dekat dengan seorang bajak laut, apalagi dia seorang si Cibuka yang lagi-lagi si Cibuka ini bisa dibilang bajak laut yang licik lah. Atau mungkin opsi terakhir ada hubungan dengan perintah yang dia dapatkan dari pemerintah dunia. Dan jawabannya kalau balik lagi ke Gomu-Gomu, rasanya kurang mungkin aja sih menurut saya. Karena dari mana pemerintah tahu Luffy yang memakan Gomu-Gomu Nomi? Karena info terakhir yang mereka dapatkan, Gomu-Gomu dirampas oleh Shanks 10 tahun yang lalu dari flashback ini atau 13 tahun yang lalu. Dan gak mungkin kan mereka tahu informasi kalau buaya iblis itu nggak sengaja dimakan seorang bocah di desa Fusa. Makanya seperti yang tadi saya bilang di awal, kunjungan Kuma ke desa Fusa ini definisi out of nowhere banget yang nggak ketebak nih ngapain dia kesana. Yang menariknya dia kesana menggunakan kapal bajak lautnya sendiri. Yang kalau kalian sadar, Jolly Roger-nya adalah gambaran dari bone yang dia dapatkan sebelumnya juga dan diperlihatkan di chapter ini. Lagi-lagi best date banget untuk Bartolomeo Kuma. Dimana yang menarik adalah kali ini kita pertama kali mendapatkan flashback dan ada Luffy di flashback tersebut. Karena sejauh ini untuk flashback yang kita dapatkan, point of view-nya pasti dari karakternya saja lah. Dan Luffy memang tidak pernah bersinggungan dengan flashback orang lain yang sangat wajar juga. Karena dulunya dia selalu tertinggal di perkampungan jauh di daerah timur. Dan flashback Kuma inilah satu-satunya kita melihat karakter utama kita ada di flashback seseorang yang sejujurnya entah kenapa firasat saya berkata kalau hal ini pasti akan sangat penting sekali dan akan menjadi game changer untuk cerita ke depannya. Yang kalau begitu tentunya ini akan ada hubungan dengan informasi pernikahan yang Kuma punya dari leluhur Buccaneer-nya nanti. Karena seperti yang kita lihat juga di chapter ini, pengaruh Kuma dalam menyebarkan Nikaisme. Nikaisme ini mungkin paham terkait nikah lah. Karena ketika di Eket, bukankah sangat kental sekali bagaimana Kuma bisa menginfluence orang-orang di sana. Kita bahkan melihat orang-orang di lab semuanya ikutan berdansa ala Nika dengan ritme Dondo Totonya juga. Dimana para peneliti lah, Sentomaru, Vegapunk, bahkan Kizaru sekalipun yang seorang admiral ikut-ikutan dansa tersebut. Yang entah nih sejauh apa Kizaru tahu tentang Nika ini. Karena jangan lupa pada saat itu Kizaru sudah menjadi seorang admiral yang berarti seharusnya ada beberapa rahasia dunia yang mungkin dia ketahui lagi-lagi dengan jabatannya yang sangat tinggi itu. Tetapi dia tetap mau ikut-ikutan berdansa, hal yang bukankah sangat tabu sekali. Yang lagi-lagi kalau kita samakan dengan kata-kata dari ayah Kuma di chapter 1095 lalu, seharusnya Kuma ini pasti bercerita kepada Vegapunk dan orang-orang di pabrik akan ada pejuang kebebasan yang menyelamatkan dunia ini bernama Sun God Nika dengan dansa dan ritme seperti ini. Bukankah itu saja sudah sangat lengkap sekali dan jauh lebih dari cukup bagi pemerintahan dunia untuk mengeksekusi semuanya? Atau bukankah di penjara saja Wushu bilang seseorang menceritakan tentang Sun God Nika, besoknya orang tersebut langsung hilang. Dan Vegapunk yang sejak 22 tahun yang lalu dia sudah meneliti sisa-sisa Ohara yang seharusnya dia memiliki informasi hubungan antara Buccaneer dan juga Nika yang pastinya ini akan terjawab saat Luffy muncul di Pulau Eket sekarang dan berubah ke Gear 5-nya. Dimana di situ Vegapunk berkata, oh jadi itu adalah pejuang putih yang telah datang. Yang mengindikasikan pasti Vegapunk benar-benar tahu semuanya. Dan yang menariknya lagi, Kizaru pun berkata hal yang sama saat melihat perubahan Gear 5 di depan matanya. Di situ dia berkata, oh itu seperti yang diperbincangkan. Yang bukankah sangat menarik sekali untuk Kizaru ini, jangankan tahu bentuknya lah, bahkan kamu ini sudah ikutan berdansa ala Luffy bersama dengan Kuma. Yang entah ini akan menjadi satu momen rebelkah bagi Kizaru terhadap pemerintahan dunia, karena selama ini bisa dibilang Kizaru adalah seorang budak korporat yang selalu not pak yang nurutlah dengan semua perintah atasan. Dimana ada dua panel mencurigakan yang menurut saya bisa mengubah hati Kizaru di masa depan. Pertama, saat Kuma menangis dan berkata kalau dia akan melakukan apapun asal anaknya yaitu Bone dapat selamat. Terlihat Vegapunk menangis dan bahkan Kizaru pun seperti speechless lah, dia sangat respect dan kaget juga. Dan panel saat dia ikut-ikutan dansa seperti Nika ini yang pastinya akan menjadi plot yang sangat menarik. Karena sejauh ini ya Kizaru itu sebenarnya orang yang sangat baik, tetapi dia cuma nurut saja oleh perintah atasannya seperti yang terjadi di chapter ini. Dia bilang di awal kalau datang karena urusan bisnis dan seakan-akan menasihati Vegapunk. Itulah alasan kenapa kau melewatkannya. Kau harus mengecek dong setiap sudut lab baru dan bilang ayolah aku hanya melakukan pekerjaanku di sini. Yang lagi-lagi memang keduanya bukankah seorang sahabat sejak lama.
Dan ngomong-ngomong tentang Kuma juga, bukankah bisa dibilang dia ini orang yang sangat sial sekali di mana semua perjanjiannya bakal berakhir seperti ini. Lagian, ya Kuma asal ngomong banget sih sebelumnya. Ketika dia bilang kepada Vegapunk, aku tadinya akan melakukan apapun untuk menyembuhkan Bone, bahkan jika harus membuat kesepakatan dengan iblis, yang benar saja ini definisi kesepakatan dengan iblis. Dan omongan adalah doa lainnya adalah ketika Bone dan sangat optimis dengan bilang di usia 10 tahun aku akan sembuh dan bisa pergi keluar. Yang ternyata bener aja, karena pada saat operasi dijalankan di chapter ini, Bone berusia 8 tahun dan butuh 1,5 tahun recovery sampai operasi selesai, yang berarti kurang lebih usia Bone di sekitaran 9-10 tahun dia akan benar-benar sembuh. Lagi-lagi omongan adalah doa. Omongan positif akan menghasilkan hal positif dan juga sebaliknya. Dan terkait alasan kok bisa-bisanya sih Vegapunk nggak tahu kalau dia disadap seperti itu, yang jawabannya pun sudah kita dapatkan di bagian sini dan sangat masuk akal sekali. Dia ini tipe ilmuwan yang otaknya muter terus lah, kasarnya mana sempat merhatiin hal-hal trivial seperti itu. Bahkan di sini pun dia berkata jika dia susah berpikir secara benar, makanya wajar dia nggak akan kalau ada kamera-kamera dan musik yang digunakan untuk memata-matai. Dan mungkin hal yang akan menjadi pertanyaan adalah, lah kalau gitu gimana dong Vegapunk bisa ngasih info kepada Dragon kalau dia sudah pindah ke Pulau Egghead? Dimana menurut saya untuk Dragon ini, entah apakah dia langsung tahu dari Vegapunk atau bisa saja dia tahu dari informannya sendiri. Mengingat Dragon adalah mantan angkatan laut dan masalah penyadapan informasi bagi Revolutionary Army mah sangat cincai banget lah. Mereka memiliki orang-orang yang sangat ahli sekali. Nah tapi ngomong-ngomong masalah pasukan revolusioner, kebetulan nih ada sponsor di video kali ini. Buat kalian juga nih yang lagi cari kaos dengan desain elegan, simple, dan gak kelihatan wibu. Dimana ada desain dari Revolutionary Army yang cocok dengan tema di dunia One Piece, yang bukankah itu pula hal-hal yang sedang terjadi di global dunia kita. Dengan quotes menariknya yaitu, you can jail a revolutionary but you cannot jail a revolution, yang wadaw banget. Nah buat kalian yang pingin di masa gajian ini ada diskon menjadi 99.000 saja hanya untuk pemesanan dari hari Selasa, yaitu ketika spoiler One Piece 1100 keluar sampai nanti video review chapter 1100 di hari Jumat nanti. Yuk buruan buktikan jika kalian adalah pasukan bebas atau Warrior of Liberation yang tidak sudi dengan yang namanya penjajahan. Nah, kembali ke chapter di mana kedatangan Kizaru pun bisa dibilang sangat cepat ya, langsung banget nih ketika Kuma baru datang. Tapi yang menariknya terdapat X-Drake juga loh di sana dan dia masih menjadi bagian angkatan laut. Yang menariknya dia berada di bawah Kizaru yang seharusnya dia juga sudah menjadi seorang Rear Admiral. Yang lucunya saat X-Drake memutuskan ke Sword dan menyamar menjadi bajak laut yang akhirnya menjadi seorang supernova, di Sabondi dia mulai ikutan dihajar oleh atasannya yaitu Kizaru, yang tentu saja Kizaru pasti tahu sih jika X-Drake adalah anggota Sword, karena bukankah di awal aja mereka udah bercanda. Kizaru pun berkata, apakah kau sudah memantau di sisi lain, yang bahkan Kizaru masih memanggilnya dengan sebutan Rear Admiral Drake, tetapi akhirnya dikoreksi dengan former atau mantan Rear Admiral. Dan ngomong-ngomong di Sabondi akhirnya terjawab juga ya, dulu X-Drake merespon saat Pacifista mengeluarkan beamnya, itu adalah laser Kizaru. Tak kusangka proyek ini sudah bisa melakukan hal itu, yang sangat wajar karena bukankah di awalnya saja X-Drake dia ikut bersama Kizaru ke Pulau Egghead. Dan sepertinya di Sabondi juga adalah pertama kalinya Pacifista diuji coba ke lapangan, toh yang waktunya juga bukankah sangat bertepatan dengan lama proses yang Vegapunk katakan, yaitu kurang lebih 2 tahun. Yang pada saat itu juga Pacifista yang dilepaskan masih menjadi sebuah prototipe saja. Yang lagi-lagi walau cuma prototipe, tetapi satu kru topi jerami aja kesusahan melawan sebuah robot saja, yang ingat ini hanya sebuah robot dan banyak dari kalian yang sangat meremehkan teknologi. Tapi satu buah robot buatan Vegapunk ini dan masih prototipe membuat kesulitan karakter utama kita dan seluruh krunya. Ini perlu di-highlight ya, karena ini hal yang sangat penting sekali. Dan untuk Kuma yang ingin menyelamatkan Bone, dimana dikasih 3 kondisi oleh Saint Saturn. Pertama, dia harus menjadi Shichibukai dan berada di bawah pemerintahan dunia, dimana ini akan menjawab kenapa Moria sebelumnya berkata kalau Kuma ini adalah seorang Shichibukai alias anjing pemerintah. Dia benar-benar nurut semua perintah yang diberikan oleh pemerintahan dunia, yang bukankah sangat berlawanan dengan para Shichibukai yang lain, di mana mereka memiliki kesibukannya sendiri selain bajak laut, ratu, raja, dan sebagainya. Tetapi Kuma, dia adalah seorang pengangguran dalam tanda kutip, karena tujuan hidupnya sebelumnya hanya menolong anaknya saja, yaitu Bone.
Dimana setelahnya dia sudah tidak memiliki tujuan yang lebih jelas lagi, apalagi ingatannya juga akan dihilangkan. Jadi sebenarnya bagi Kuma nothing tulus aja lah, dia ngikutin semua perintah yang ada. Dan kondisi yang kedua adalah Kuma harus setuju kalau Vegapunk akan memodifikasi tubuhnya untuk menjadi seorang cyborg. Untuk yang ini, kita belum tahu apa maksud sebenarnya, apakah agar bisa dikontrol atau bagaimana, karena menurut saya opsi 2 ini akan tidak berguna jika tidak ada opsi yang ketiga. Dan opsi yang ketiga atau yang terakhir adalah, seperti yang kita semua tahu, Kuma harus dihilangkan semua pikiran individunya, alias dibuat mati total untuk otaknya. Yang sejujurnya, walau Saturn ini sangat menyebalkan sekali, tetapi saya sangat amazed dan respect sih dengan kata-katanya. Karena dia benar-benar orang yang sangat-sangat sopan sekali dalam berbicara, dan dia pula memberikan alasan yang sangat-sangat clear sekali yang bisa diterima oleh semua orang. Bahkan di situ juga ada seorang admiral yang mendengarnya. Dimana alasan kenapa opsi ketiga harus dilakukan, karena Kuma ini adalah mantan pasukan revolusioner yang secara langsung menentang pemerintah dunia. Jadi kami perlu meyakinkan kau tidak akan melawan kami lagi dengan cara ini, yang bukankah itu sangat masuk akal. Walau kita mungkin bisa menebak ada alasan lain kenapa Saturn melakukan hal itu. Dan salah satu alasannya pasti karena Kuma adalah seorang ras Buccaneer yang dulunya Saturn sendiri berkata, jika ras Buccaneer ini jika tidak menjadi budak, ya udahlah kau mati saja. Makanya itu bukankah opsi kedua tadi ketika meminta Kuma menjadi seorang cyborg yang pada akhirnya dia juga dijadikan budakan oleh Tenryubito. Yang lagi-lagi bukankah semua saling terhubung satu sama lain? Dimana bagian menarik yang kita dapatkan juga adalah terkait Vegapunk. Ternyata dia memiliki pendirian yang sangat luar biasa loh, yang bahkan dia berani menentang Gorosei di chapter ini. Awalnya dia menolak karena sama saja dia ngotorin tangannya dengan membunuh seorang, yang bahkan di sini pula dia pengertian ketika Kuma tidak diperbolehkan lagi bertemu dengan anaknya, kayak, oh percuma dong kenapa Kuma harus melakukan ini kalau nantinya tidak bisa bertemu dengan Bone lagi ya. Sampai akhirnya Kuma sendirilah yang setuju dengan semua kondisi Saturn. Tapi sebenarnya ada hal menarik di sini. Seharusnya buat yang masih beropsi jika Vegapunk adalah orang jahat, rasanya udah sangat kurang relevan lah, karena dia ini seorang ilmuwan yang sangat baik dan pengertian juga. Ya walau banyak yang ngomen lah bang, kalau dia adalah ilmuwan baik masa nggak pengertian sih? Sebelumnya aja dia minta bayaran untuk ngobatin penyakit anak usia 6 tahun yang, hey guys, hidup itu harus realistis. Dia ini adalah seorang ilmuwan dan memang butuh banyak biaya untuk melakukan operasi, makanya sangat wajar sekali dia membutuhkan bayaran dalam tanda kutip, walau tidak harus uang, yang pada akhirnya dia minta ganti untuk meneliti tubuh dari Kuma saja. Tapi anyway, kita kembali ke Vegapunk yang baik lagi. Jika kita lihat di chapter ini, seakan-akan menjawab banyak sekali hal seperti apakah memori Kuma yang ada di akhir itu, dan juga kata-kata Vegapunk terkait jika Nikkyo Nami bisa mensolidkan memori, yang apakah kedua hal tadi ini akan berperan sangat penting. Dan setelah saya baca-baca ulang chapter One Piece lagi, yang bahkan Oda pun jadikan judul chapter di 1072 dengan judul The Weight of Memory, dimana chapter ini yang mengkaca sekali apa yang terjadi di chapter sekarang, mulai dari kata-kata Vegapunk yang bilang kalau Kuma lah yang memutuskan jika dia ingin kehilangan akalnya, yang emang benar juga. Dimana satu halaman terkait Vegapunk yang bertanya tentang jiwa dan sebagainya, itu pun sudah saya bahas dengan sangat lengkap sekali di video review chapternya. Tetapi yang mau saya fokuskan di sini hanya Vegapunk seakan-akan mencari jalan keluar bagi Kuma, yang saat itu mereka semua sudah tahu kalau nasib Kuma akan berakhir menjadi robot tanpa perasaan. Karena awalnya kita semua memikirkan pengambilan ingatan dari Kuma ini terjadi di bagian akhir, itu pun tanpa seizin Kuma. Ternyata semuanya terjadi di awal dan sudah kesepakatan bersama. Maka sebenarnya dalam jangka waktu 2 tahun lebih sampai sebelum Arc Marineford, seharusnya Vegapunk dan Kuma mencari kemungkinan bagaimana mereka bisa meyakinkan Gorosei kalau Kuma ini akan menjadi robot, tetapi di sisi lain mereka juga akan mengembalikan ingatannya, atau dalam kata lain menyelamatkan Kuma pasca semua perjanjiannya selesai. Karena bukankah sangat aneh sekali ngapain memori yang selengkap itu, yang akhirnya kita bisa mendapatkan flashback yang kita baca sekarang karena Bone yang mengintip memori dari Kuma ini. Lagi-lagi, kalau untuk kebutuhan sense seperti kata-kata Vegapunk, cuma diambil memori sedikit saja kan sudah sangat cukup, itu pun dengan mengekstrak kemampuannya. Tetapi di sini, Kuma mengekstraknya secara full lengkap, yang rasanya pasti akan ada udang di balik bakwan. Mungkin juga akan ada hubungan dengan pasukan revolusioner, Dragon, dan yang lain-lainnya, yang nantinya akan memutuskan untuk menolong Kuma. Atau kalau Dragon udah tahu alasan kenapa Kuma menjadi seperti ini dari Vegapunk, bukankah akan sangat percuma ngapain Dragon capek-capek pergi ke Mary Joyce untuk nolongin Kuma? Atau bukankah kesadaran dirinya aja udah nggak ada?
Nah, harusnya dari situlah rencana terkait pengembalian memori ini akhirnya dimulai dan pastinya akan ada kerjasama di antara Vegapunk dan juga Dragon. Perlu diingat ya, keduanya adalah seorang yang sangat dekat satu sama lain. Apalagi terlihat di situ Vegapunk kepalanya sudah berubah menjadi apel, yang berarti dia sudah punya satelitnya. Ya, kalau begitu satu pertanyaan yang masih belum terjawab adalah kok Kuma yang robot tiba-tiba pergi begitu saja ya, seperti yang kita lihat dari Mary Joyce. Bukankah seharusnya hasrat hidupnya sudah nggak ada, tetapi kok dia bisa tiba-tiba terbang kayak begitu? Ya, kalau dibilang alasannya sebenarnya ada juga sih. Bone dijanjikan akan selamat di tangan pemerintahan dunia sesuai janjinya kepada Kuma. Makanya Akainu sendiri yang turun tangan buat nyelamatin Bone, dan dia bilang sangat merinding saat tahu dia kabur. Jadi sebenarnya pada saat itu perjanjian masih dipegang. Tetapi awal dari arc Egghead ini kita mendengar dari Rob Lucci kalau Bone udah nggak dibutuhin lagi, dan Saturn sendiri pun berkata kalau Bone udah nggak dibutuhin. Yang apakah momen ingkar janji inilah yang entah bagaimana sampai kepada Kuma, dan dia langsung memutuskan untuk pergi ke Pulau Egghead. Ya, walau naasnya dia harus kehilangan sebelah muka dan sebelah kaki oleh Akainu, tetapi sebenarnya dari sisi kekuatan saya cukup yakin sih kalau Kuma ini seseorang yang luar biasa kuat dan mungkin setara dengan Yonkou. Toh seorang Gorosei aja ketakutan kan sampai membuat Bone menjadi sandranya sampai Kuma ini dibuat hilang ingatan. Ini definisi sandra pol-polan lah, walau susternya seksi banget sih, yaitu Alufa. Kayaknya dia adalah saudara dari Khalifa CP9 yang sangat mirip banget, dan aduh seksoi juga. Suntik aku dong tante, nanti aku suntik balik, anjay. Ya, alasan Kuma nurut pun ada hubungan sama trauma masa lalu, yaitu dia nggak mau anaknya akan dijadikan budak dan Rubito seperti dirinya dulu. Makanya ya pada akhirnya Kuma hanya nurut-nurut saja. Padahal bagi Kuma sendiri bukankah sangat mudah untuk kabur dan mengalahkan si Purple Egg doang yang ini pasti gampang banget. Dan bahasan terakhir terkait reaksi dunia, yang nggak banyak sih hal menarik karena yang diliatinya hanya mantan-mantan si Shichibukai generasi lama, Moria, Doflamingo, dan yang lain-lain. Dimana alasan S ngomong ke Jinbei harusnya sudah jelas juga, karena pada saat itu Jinbei sudah menjadi seorang Shichibukai dan Jinbei ngerespon bisa-bisanya kau yang ngomong. Padahal kan kita juga tahu S sendirilah menurut kata-kata Saturn yang ngalahin si Shichibukai yang akan diganti tersebut. Yang kira-kira siapa ya sosok yang S kalahkan ini, yang bahkan sampai menjadi seorang Shichibukai? Pasti dia orang yang hebat. Dan ngomong-ngomong terkait S sendiri, di awal jadi bajak laut saja, S ini pernah loh ditawarin menjadi seorang Shichibukai, tetapi tentu saja dia tolak. Nah, nggak tahu nih ada yang nggak atau nggak, tetapi dari semua panel reaksi yang udah tunjukin, ada satu yang sangat-sangat random sekali, dan tentu saja dia adalah Alvida yang ngapain dia ada di sana? Oke lah, satu halaman ini mungkin seakan-akan clue atau foreshadow terkait Cross Guild di masa depan, tapi bukankah yang seharusnya ditunjukkan bukan Alvida tapi Bagi? Yang sebenarnya dari dulu saya penasaran banget sih apa yang ada plotkan dari satu karakter ini. Alvida adalah musuh pertama Luffy di serial One Piece sebelum musuh-musuh lainnya kayak Morgan, Bagi, dan yang lain-lainnya. Yang bahkan untuk Bagi masih terus muncul sampai sekarang pun sangat masuk akal, karena ternyata Bagi adalah anggota dari kru Raja Bajak Laut dan seorang sahabat dari Yonkou Shanks. Lalu Alvida, dia ini siapa cok? Bisa-bisanya terus-terusan ada sampai sekarang. Yang kalau kalian sadar, kira-kira Alvida sebelum makan buah iblis dan menjadi cantik, tahu nggak dia ini mirip dengan siapa? Ya, coba perhatikan. Dia memiliki style dan tubuh yang lumayan besar yang merepresentasikan seorang Yonkou Big Man. Tapi di sisi lain, dia menggunakan kanabo seperti Yonkou Kaido yang ini wadidaw banget. Bahkan di chapter ini, dia berkata tentang Yonkou Shirohige, ya tinggal Yonkou Shanks saja nih yang nggak tahu ada hubungan apa dengan Alvida ini. Yang kira-kira apa nih menurut kalian? Coba tuliskan di kolom komentar. Nah, dan terkait Bone, banyak yang bilang jika dia akan menjadi next Nakama. Yang sejujurnya saya sangat senang sih jika Bone menjadi next Nakama, yang bisa dibilang mungkin dia ini hanya menjadi apprentice atau anak magang lah, seperti Bagi dan Shanks di Bajak Laut Roger atau Marco di Bajak Laut Shirohige. Tapi banyak yang menganggapnya sangat serius, seperti bilang, lah kalau Bone join dia role-nya mau jadi apa bang? Lah, yang lagi-lagi kalau ngomongin peran atau role, bukankah Yamato aja nggak ada peran spesifik kalau join jadi Bajak Laut Topi Jerami? Tapi jadi sangat penasaran nih, kira-kira apa yang akan terjadi di ujung dari arc Egghead, dimana saya pernah membahas lengkap di bagian sini. Apakah Kuma akan balas dendam kepada Saint Saturn, dan apakah juga Saturn akan mati di akhir dari arc Egghead? Semuanya sudah saya bahas lengkap di video ini, bisa kalian cek ya jika penasaran. Nah, jadi menurut saya ini chapter yang sangat menarik sih, dengan banyaknya dots atau link-link yang akhirnya tersambung dan terjawab juga di satu chapter ini. Jadi akan saya beri nilai 9 dari skala 10. Yang sejujurnya chapter depan kayaknya bakal jadi game changer sih, karena bukankah ini sangat
sangat random sekali, tapi pasti bakal sangat menarik. Yang kalau menurut kalian, berapa coba nilai untuk chapter ini? Tuliskan di kolom komentar ya. Sama sebenarnya review ini, saya coba style baru nih. Dari video review kali ini, coba tuliskan juga feedbacknya ya. Bakal saya baca satu persatu. Apakah lebih suka saya bahas lengkap seperti sebelum-sebelumnya, atau kalian suka seperti ini, yang langsung detail rinci dari chapternya? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Buat yang mau bantu support, bisa join membership atau langsung pesan merchandise dari DNM ya. Nah, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devi pamit, and I'll see you guys next time.